Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Yesaya 53 ayat 6, demikianlah dikatakan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kita tidak mengenal siapa diri kita sendiri. Sehingga Tuhan menyatakan bahwa kita ini sesat seperti domba, karena kita tidak tahu arah hidup kita tidak tahu arah bagaimana kita di hadapan Tuhan. Terkadang kita melihat segala kehidupan kita dengan menyalahkan, dengan melakukan perbuatan yang keji, yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita tahu bahwa Allah sedang mengasihi kita. Kita tahu bahwa kita adalah sebagai orang percaya adalah yang hidup karena belas kasihan Allah. Namun di dalam proses perjalanan hidup kita sering melakukan banyak sekali kesalahan dan dosa. Kita yang bersalah, kita yang berdosa, kita yang tersesat, tetapi sekarang kita harus mendengar apa kata firman Tuhan. Segala kejahatan kita, segala penderitaan yang harusnya kita yang menanggung, ternyata itu dilimpahkan kepada Yesus Kristus untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Karena itu firman Tuhan ini menyapa supaya mengingatkan kita bahwa ketika kita berdosa, sebenarnya kita sedang menyiksa Tuhan kita. Ketika kita melakukan kesalahan, kita sedang membebani Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang turut menderita dengan kita. Lihatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus adalah sosok yang tidak berdosa, tetapi dia harus menjadi dosa. Karena kita orang-orang yang berdosa. Kita tersesat seperti domba itu karena kita memang hanya mengikuti keinginan kita, hanya mengikuti jalan kita, hanya mengikuti pikiran dan perasaan kita. Kita hanya mengandalkan hikmat daripada dunia ini. Kita hanya mengandalkan kemauan kita saja tanpa kita harus merenungkan kembali. Apakah kita sedang menjalani sesuai dengan keinginan Tuhan atau tidak? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu kita masing-masing sering hanya mengambil jalan kita sendiri tanpa kita harus melihat apakah Tuhan menginginkan jalan kita ini. Tuhan sudah menunjukkan jalan untuk kita tetap bersama dengannya, tetapi kita sering menyimpang dari apa yang sudah Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Baik itu di tengah-tengah kehidupan beriman kepada Tuhan, baik itu kehidupan di tengah-tengah keluarga, baik itu di tengah-tengah kehidupan di tempat pekerjaan kita. Kita sering tidak mengikuti aturan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita sering menyeleweng dari itu. Kita sering menyimpang dari jalan yang diinginkan oleh Tuhan. Karena itu, marilah sebagai orang percaya kita melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Karena Yesus siap untuk menanggung segala dosa kita. Yesuslah yang menjadi penanggung atas segala persoalan hidup kita. Kita yang sakit, tapi Tuhan yang harus menderita. Kita yang sebenarnya harus dihukum, tetapi karena Tuhan menunjukkan belas kasihannya, akhirnya Tuhan itu sendiri yang akhirnya menanggung hukuman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sama itu seperti orang tua yang mengasihi anaknya. Ketika anak yang bersalah, maka orang tualah yang akan menanggung segala kesalahan anaknya. Di mana
orang tua tidak ingin anaknya tertimpa oleh penderitaan, tertimpa oleh kesakitan, sehingga orang tua siap untuk mengorbankan dirinya untuk menanggung segala dosa dan kesalahan daripada anak-anaknya. Demikianlah Allah kita, demikianlah Tuhan kita. Ketika kita umatnya yang percaya kepadanya melakukan segala dosa, melakukan pelanggaran, maka Allah melalui Yesus Kristus yang tanpa dosa, yang tanpa celah, harus menanggung segala dosa-dosa kita. Ingatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, penderitaan yang ditanggung oleh Yesus menunjukkan bahwa Allah mengasihi dengan sempurna, karena Dia memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Hargailah penebusan Allah, karena kita sebenarnya yang harus dihukum, karena kita yang sebenarnya harus menderita, karena kitalah sebenarnya kita sendiri yang harus menanggung segala penyakit kita. Namun saat ini Tuhan menyatakan diri dengan mengatakan, oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan, oleh pengorbanannya engkau diampuni, oleh karena belas kasihannya maka kita saat ini diangkat untuk bersama-sama dengan Allah. Terimalah firman Tuhan, terimalah berkat kasih karunia Tuhan. Karena itu janganlah lagi sesat, janganlah lagi mengambil jalan sendiri, karena Tuhan sudah mengambil penderitaan kita untuk suatu penebusan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah umat-Mu yang sering tersesat di jalan kehidupan kami. Kami hanya mengandalkan pikiran kami hanya mengandalkan apa yang kami inginkan dalam kehidupan ini. Namun Engkau telah selalu mengarahkan kami, sehingga ketika kami dalam keadaan salah, ketika kami dalam keberadaan berdosa, Engkau Tuhan yang menanggung semuanya itu. Engkau menanggung penderitaan kami, Engkau menanggung segala sakit penyakit kami, Engkau menanggung segala dosa-dosa kami. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk tidak melakukan dosa lagi, untuk tidak tersesat lagi, untuk tidak hanya mengambil jalan kami sendiri. Biarlah Tuhan kami mengikuti jalan-Mu. Kami tetap Engkau dampingi, Engkau sertai, sehingga kami dapat berjalan bersama-sama dengan Engkau. Sertai seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kesembuhan. Yang berduka Engkau hiburkan. Yang memiliki persoalan Engkau Tuhan yang menguatkan. Sehingga ketika kami berjalan di dalam proses kehidupan, kami hanya mengandalkan Engkau saja. Hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, dan tetap rajin cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.